Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Jadi di video gue kali ini masih dengan ZTE Blade A72. Jadi di video gue kali ini gue mau kasih info ke kalian nih, suka dan duka, kelebihan dan kekurangan ketika handphone ini kurang lebih udah semingguan sama gue nih. Jadi ZTE Blade A72. Video unboxingnya udah tayang juga di channel gua, dan video main ngetes gamingnya juga udah tayang juga di channel gua. Jadi tinggal kalian cek aja di channel gua, tonton aja ya sampai habis. Jadi di sini gua ada kurang lebih menemukan 5 kelebihan dan 4 kekurangan nih dari si ZTE Blade A72 ini. Ya udah, apa aja kelebihan dan kekurangannya kita bumper dulu. Oke, by the way, HP ini harganya 700 ribuan ya, 750 ribu lah sama ongkir. Jadi untuk kelebihan yang pertama itu isi dalam kotak paketnya ini. Jadi isi dalam kotak paketnya ini pada saat gua unboxing itu udah lengkap banget. Kita masih dikasih kayak gini, jelly case ya kan, jelly case yang biasa lah. Jelly case 700 ribu loh, dapat jelly case. Terus kita juga dapat ini, charger ZTE langsung. Ini daya outputnya 22,5 watt loh. Masih dapat charger, ada charger ya. 700 ribu aja masih dapat charger, gimana yang harga jutaan tuh. Dan satu lagi kita juga dikasih headset ya. Jadi headsetnya ya headset basic lah ya. Headset yang masih dicolok jack 3,5 mm ini, karena HP ini juga masih ada colokan jack 3,5 mm ya. Jadi paket pembeliannya tuh di kotaknya tuh di dusnya ini harga 700 ribuan itu udah termasuk golongan lengkap loh. Ada charger, ada silicone case, dan juga ada headset. Jadi ini menurut gue menyenangkan banget, harga 700 ribuan dapat paket lengkap. Yang kedua, HP harga 700 ribuan, apalagi kalau bukan performanya nih ya, ini terbaik banget sih menurut gue. Udah mah performanya udah ngebut, terus juga suhunya adem, dan juga untuk gamingnya juga udah termasuk lancar banget. Nah, video tes gamingnya udah ada di channel gua. Kalian tinggal tonton aja di situ. Gua main game lengkap loh, dari mulai spesifikasinya, grafiknya. Di situ juga udah gua jabarin ke kalian. Jadi intinya untuk skor AnTuTu benchmarknya dari HP ini, nih gua kasih unjuk ke kalian ya. Skor AnTuTu benchmarknya di HP ini tuh udah di 200 ribuan loh. HP harga 700 ribu, AnTuTu benchmarknya 200 ribuan, gila. Untuk chipsetnya dia pakai Unisoc ya, Unisoc T606. Nah, Unisoc T606. Jadi ini udah lumayan lancar, udah enak banget main game, dan juga suhunya tuh udah adem banget ini. Terus refresh rate-nya dia juga udah 90 Hz. Jadi main game atau sekedar scrolling kayak gini ya udah sat banget, udah enak. Apalagi nah ini nih yang menarik banget menurut gua, karena di internal memorinya dari ZTE Blade A72 ini dia udah menggunakan yang namanya UFS 2.2. Nih, UFS tuh, flashnya UFS. Kalau keterangan di DUSA juga ada, dia udah pakai UFS 2.2. Nah, jadi 700 ribuan, chipsetnya udah terbaik, dan juga udah pakai internal memori bertipe UFS, jadi makin ngebut, dan juga layarnya udah 90 Hz. Jadi performanya udah bukan kaleng-kaleng lagi nih, harga 700 ribuan. Mantap. Yang ketiga, ini boleh dibilang layarnya gede loh, 6,7 in, layarnya luas, layarnya juga termasuk bening, refresh rate 90 Hz. Gila, layarnya tuh cakep, termasuk kategori layar cakep di harga 700 ribuan. Ini sebenarnya aslinya HP ini tuh harganya di 1 jutaan, 1,5 jutaan pada saat awal rilis ya. Tapi sekarang udah setahun lebih, HP-nya jadi 700 ribuan. Menurut gua layarnya ini jadi salah satu layar HP 700 ribuan terbaik sih. Asli, layarnya bening banget, tajam. Walau resolusinya cuma HD plus aja, 720p, tapi layarnya ini termasuk dalam kategori layar yang terbaik di harga 700 ribuan. Mungkin di harga 1 jutaan juga, apalagi refresh rate udah 90 Hz juga. Jadi ya udah mantap lah ini. Yang keempat, ini HP baterainya badak loh, di 6000 mAh. Nih, gue kasih unjuk ke kalian ya. Di sini mana baterai penyimpanan kamera baterai. Nah, baterainya itu di 6000 mAh badak, walau tertulis di dusnya sih ini tertulisnya 5130 mAh. Tapi kalau kita cek di device InfoHW, di sini di 6000 mAh, dan juga ngecasnya ini udah cepet cuy, tergolong cepet, 22,5 watt, dan udah USB Type C.
Nikmat mana lagi coba yang kau dustakan? Harga 700.000 udah tergolong lengkap, baterai badak 6000 mAh, ngecas kencang 22,5 watt, dan juga udah pakai USB Type C. Chargernya juga udah dapet. 700.000 udah menang banyak. Menurut gua nih daya tahannya udah cakep banget sih. Ini baterai bisa sehari lebih gue pakai nih. Dalam intens main game juga bisa sehari lebih nih. Cakep. Apalagi kan layarnya cuma 720p. Nah, karena ini layarnya cuma 720p, ya udah awetnya awet banget sih ini. Tuh. Cakep. Terus yang kelima, yang terakhir, ini HP ZTE Blade A72 ini fiturnya udah lengkap banget loh. Pertama, ini fingerprintnya ada di bagian samping, menyatu dengan tombol power. Jarang-jarang handphone harga 700 ribuan tuh ada fingerprint. Paling-paling kalaupun ada di belakang sini. Ini udah di samping, udah menyatu dengan tombol power ya. Dan juga masih ada jack 3,5 mm. Ini nih, lubang jack ini, jack audio. Ini untuk colokan headset. Jadi kalau kalian main game pakai headset yang ada mikrofonnya juga, ini udah bisa banget pakai langsung colok. Dan yang terakhir itu dia slot SIM cardnya tuh udah lengkap juga. Dia ada 2 SIM card dan 1 micro SD. Ya ampun, ini HP nggak berdasar harga 700 ribuan sih kalau gue bilang ini. Jadi semuanya udah lengkap, fingerprint sensornya di samping, menyatu dengan tombol power, kayak HP-HP kekinian aja. HP sejuta, 2 juta, bahkan 3 juta juga masih pakai teknologi fingerprint yang di samping kayak gini. Belum lagi dia masih ada jack 3,5 mm, Type C, udah gitu slot SIM cardnya ada, 2 SIM card lagi, ditambah 1 micro SD, jadi udah lengkap banget. Ini mantep banget sih kelebihan dari ZTE Blade A72 ini. Ya udah, sekarang kita langsung ke minusnya nih, dukanya, kekurangannya. Gue menemukan sih ada 4 sih, tapi kekurangannya ini menurut gue menjadi hal yang wajar sih, karena balik lagi harganya di 700 ribuan ini. Yang pertama kekurangannya ya speakernya ini masih mono, masih satu aja, tapi suaranya ya lumayan lah ya, harga kayak handphone harga 1 juta nih mono ya, satu aja. Jadi di bagian atasnya dia nggak ada speaker, nggak ada lubang apa-apa, polosan tuh, speakernya mono cuma satu. Yang kedua, ini handphone nggak ada gyroscope. Jadi kalau kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu nggak ada. Nggak bisa pakai gyroscope tuh, gyroscope-nya ya warna merah. Jadi ini handphone nggak ada gyroscope-nya. Jadi kalau kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu ya pasti nggak bisa, delay. Bukan delay, malah nggak bisa gitu. Terus yang ketiga, ini performa kameranya ya B aja sih, layaknya HP harga sejutaan aja sih. Coba ya, gue kasih sampel foto satu deh. Nih. Menurut gue sih B aja hasil fotonya. Ya kayak HP harga 1 jutaan pada umumnya. Tuh. Ya kan? B aja sih untuk hasil kamera, walaupun ada 3 kamera, tapi ini yang 2 gimmick, yang kepake cuma 1 doang. Tuh. Jadi hasil kameranya ya B aja. Oke, jadi ini dia kurang lebih hasil perekaman video dari ZTE Blade A72. Resolusinya mentok di 1080p di 30 fps. Nah, kurang lebihnya ini. Autofokusnya ada, autofokus ada tetap kok. Tapi ya nggak cepet-cepet banget tuh. Oh, masih ini. Oh, masih kurang ya. Ya kurang lebih ya ini. Tuh, perekaman videonya tuh. Dan ini hasil contoh perekaman video kamera depan dari ZTE Blade A72. Ini sama 1080p di 30 fps juga. Mentok sama, ini juga 1080p 30 fps ya. Oke, jadi kurang lebih kualitasnya kayak gini. Tuh. Ya B aja sih sebenarnya. Ya, apa ya, harga 700 ribuan ya nggak bisa ini sih. Kita berekspektasi lebih buat kameranya itu nggak bisa. Yang penting fungsi-fungsinya semua berjalan normal, nggak nge-lag, nggak lemot. Ya itu udah mantap banget sih. Jadi ini kurang lebih kualitasnya kayak gini. Dan yang terakhir, ini apa ya, handphone kan keluaran tahun 2022. Jadi di sini udah nggak ada update software. Software terakhir itu yang bisa diupdate, maksudnya yang udah terupdate, dia itu udah di nih versi Androidnya Android 11. Tapi update keamanan Androidnya masih di 5 Juni 2022. Ini nggak bisa diupdate lagi nih.
5 Juni 2022. Kalau setiap gue klik, dia masuknya ke browser gitu. Nggak ngerti dah, ini apakah kita suruh download manual, gue nggak ngerti. Bagi kalian yang ngerti, apakah kita harus download manual gini, nggak bisa via langsung lewat handphonenya, atau gimana. Tapi update patch keamanannya itu masih di 5 Juni 2022. Yang sekarang udah di 2023 akhir lagi. Tapi update sistem Google Play-nya sih, ya udah 1 November 2023 sih. Udah yang lumayan terbaru. Tapi versi Android-nya mentok di 11 aja sih, kayaknya nggak bisa naik nih. Sama Android, keamanan Android-nya 5 Juni 2022. Jadi udah nggak ada update software lagi. Coba tes nih. Gue unjukin ke kalian untuk update software-nya. Ini untuk update software dia udah nggak ada lagi nih. Tuh, perangkat lunak Anda sudah yang terbaru. Jadi ini handphone minim update software, jadi udah mentok di Android 11 saja. Tapi Android 11 ini masih kepake semua kok. Semua aplikasi yang ada di Google Play Store atau gaming itu masih bisa berjalan semua. Nah gitu. Jadi update softwarenya ini udah nggak diupdate lagi dari ZTE-nya ya, gitu sih. Oke, jadi itu kurang lebih ada 5 kelebihan dan 4 kekurangan dari ZTE Blade A72 ini. Ya kekurangannya balik lagi, harganya itu cuma 700.000, menurut gua wajar lah kekurangan yang seperti itu gitu. Ya udah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau kalian berminat sama HP ini, nanti link pembeliannya gue cantumin ya di deskripsi pada video gue kali ini. Nah, kalau kalian yang udah punya ZTE Blade A72 gini, gimana nih pengalaman kalian pakai HP ini? Ceritain ya di kolom komentar. Ya udah, sampai ketemu di video gue berikutnya.